Halo Sobat Pajak, dimanapun berada, baik lagi dengan saya Fata. Kali ini saya ingin coba menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh 21 dengan tarif baru. Oke, langsung saja kita akan buat secara Excel aja ya, biar lebih memudahkan teman-teman dalam merekap nih perhitungan perpajakannya. Dimana ketika kita dapat data-datanya ya, secara nama, NPWP, dan gaji bruto masing-masingnya dalam bulanannya. Pertama-tama kita akan buat nih tabelnya. Jangan lupa ya, kita juga bisa menuliskan PTKP dan baik secara perseorangan maupun ditangguhkan baik kawin atau tidak kawin dengan tanggungan maksimal 3. Untuk tarif baru pun sebenarnya masih sama ya, untuk PTKP-nya masih di seorang setahunnya 54 juta, jika punya istri 4,5 juta, dan jika punya tanggungan masing-masing 4,5 juta, maksimal 3. Nah, kita akan siapin datanya. Pertama bisa nomor, berikutnya nama karyawan, lalu kita masukin NPWP, kemudian status karyawan, mau nikah atau tidak nikah, baru gaji ya, gaji neto mereka per tahunnya. Pertama per bulan dulu, setelah itu nanti kita akan kalikan 12 untuk menghitung tahunannya. Walaupun ini perhitungannya kita untuk bulanan, tapi dalam menghitung PP 21 akan selalu akan kita lakukan perhitungan secara tahunan, baru akan dibalikin lagi, dibagi lagi 12 untuk PPh terutangnya. Setelah gaji neto per tahunnya, kita masukkan biaya jabatan. Lalu setelah itu biaya jabatan ini sebagai pengurang. Setelah itu biar kita tahu nih gaji totalan brutonya atau netonya setelah dikurangin biaya jabatan. Ini yang saya buat ini contoh perhitungan PP 21 paling sederhana ya teman-teman. Saya tidak masukkan seperti BPJS, asuransi dan lain-lain. Termasuk pengurangnya ini saya tidak masukkan kayak iuran JHT dan lain-lain. Hanya biaya jabatan saja sebagai pengurang. Setelah itu kita masukin juga tabel PTKP dan PKP-nya. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak, dan PKP ini adalah penghasilan kena pajak setelah gaji dikurangin PTKP. Lalu kita nanti akan masukkan nama karyawannya. Di sini data-data yang saya masukkan ini hanya sebatas contoh ya teman-teman. Jadi semuanya tidak benar, hanya sebatas contoh saja. Masukin nama karyawannya, ini asumsi saja. Lalu NPWP ini juga sebatas asumsi saja. Nanti kita bikin dua ya, yang satu ada NPWP, yang satu non NPWP, biar kita dapat hitungannya. Karena ada perbedaan ketika kita mempunyai NPWP, misalnya standarnya 5%. Nah, untuk yang non NPWP akan dikenakan 20% lebih tinggi dibandingkan yang punya NPWP. Jadi teman-teman yang sudah punya kerjaan tetap atau tidak tetap, baiknya sih biar tidak dipotong lebih tinggi, lebih baik kalian bikin NPWP. Mudah kok, nanti tinggal langsung masuk ke IREK pajak. Nanti kita akan buat tutorialnya di sesi berikutnya. Oke, selain PWP sudah nanti tidak
sudah kita bikin semua. Nanti kita masuk ke gaji, ke status terlebih dahulu. Ini ada 3, kita bagi contoh untuk non NPWP nya saja. Lalu ke status ya, ini juga asumsi saja buat contoh, biar ada gambaran buat teman-teman untuk masalah perhitungannya. Jadi kembali saya informasikan bahwa ini contoh paling sederhana. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru, perusahaan baru, ini yang sangat cocok. Karena yang hanya punya kita kasih gaji ke karyawan itu hanya gaji saja tanpa tunjangan atau benefit apapun. Lalu masukin gaji. Ini juga random saja ya teman-teman, hanya sebatas contoh. Setelah gajinya sudah dimasukin secara bulan, lalu kita kali 12 untuk menghitung gaji tahunannya. Kita copy semua. Oke, setelah itu masuk ke biaya jabatan. Nah, biaya jabatan sendiri ini adalah sebagai pengurang, di mana ketetapannya sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Biaya jabatan sendiri ini sebesar 5% per tahun atau sama dengan 6 juta per tahun atau 500.000 per tahun. Jadi kalau di atas 6 juta atau di atas 500.000 per tahun, maka akan kita bulatkan menjadi 6 juta. Oke, seperti ini ya. Setelah itu itu gaji totalnya, yaitu gaji tadi per tahunnya dikurangi biaya pengurangan, yaitu biaya jabatan. Lalu nanti copy semua biar kita bisa hitung total gaji yang bakal kita hitung perpajakannya. Jangan lupa kita juga menghitung PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya terlebih dahulu sesuai dengan status karyawan masing-masing. Apakah dia sudah kawin atau tidak kawin, dan apakah dia mempunyai tanggungan atau tidak. Jadi ketika dia tidak terkawin pun bisa melakukan tanggungan. Karena misal di rumah ada seorang laki-laki atau perempuan punya seorang ibu yang tidak bekerja dan dia menanggungkan seluruh hidupnya, maka bisa dimasukkan ke dalam status karyawan tersebut. Walaupun sangat jarang terjadi dan yang sering dilakukan hanya sebatas mengakui anak dan istri saja. Lalu kita tinggal hitung, jika dia hanya sendiri berarti 54 juta saja. Jika dia punya istri ditambah 4,5 juta. Jika dia punya tanggungan, misalnya anaknya 1, 2 atau 3, tinggal dikali 4,5 juta dikali besaran tanggungannya. Kali 1, 2 atau 3. Seperti contoh berikut ini. Ini kan sudah berbagai macam ya, ada kawin anak 2, kawin tidak punya tanggungan, tidak kawin tidak punya tanggungan, kawin anak 1, kawin anak 3, dan sebagainya. Jadi tinggal kita sesuaikan saja. Makanya di atas sebelumnya kita tulis dulu tuh PTKP-nya berapa dan tanggungannya berapa, biar kita langsung bisa menghitung
secara kalkulatif. Jika sudah selesai, lanjut ke penghasilan kena pajak yang bakal dihitung PPh 21-nya, yaitu dengan cara gaji total dikurang PTKP. Lalu kita copy paste semuanya dan total biar tahu PKP-nya berapa secara keseluruhan. Setelah ini bisa jadi kita PKP ini adalah dasar penghitungan perpajakannya. Jadi tarif progresif nanti ada 5, 15 dan lain-lainnya itu akan dikalikan dengan total PKP masing-masing karyawan. Sesuai dengan tarif baru ini, kalau untuk tarifnya sendiri ada perubahan di yang terakhir saja. Biasanya cuma sampai 30%, sekarang masuk ke 35%. Jadi seperti saya bilang, nanti ada yang buat NPWP dan non NPWP. Misal tarif progresif pertama ada 5%, di mana kenaikan 20% dari 5% ini adalah 6%. Berikutnya tarif kedua itu, jadi tarif pertama nanti ini 0 sampai 60 juta ya teman-teman. Yang berikutnya adalah 15% ini dengan tarif 20% kenaikannya itu adalah 18%. Nah 15% ini nanti untuk 60 sampai 250 juta. Nah 25% lagi nanti 250 sampai 500 juta, 30% nanti 500 juta sampai 5 miliar, dan 35% nih yang tarif terbaru ini di atas 5 miliar. Jadi ini salah satunya yang tarif baru ini adalah 60 juta ya. Biasanya 0 sampai 50 juta, sekarang 60 juta, lebih meringankan sebenarnya. Jadi pemerintah tuh sedang mengencarkan untuk orang yang penghasilan lebih dari 5 miliar setahun ini lebih kena tarif progresifnya lebih besar, makanya dikenakan 35%. Nah ini 500 juta nih buat 30 sama 25. Nah berikutnya 30% ini sampai 5 miliar dengan 20% kenaikan jika non NPWP itu 36%. Berikutnya ini adalah 35% yang berikutnya dengan kenaikan 20% jika non NPWP ini lebih besar dari 5 miliar. Jika penghasilan setahun lebih besar dari 5 miliar, maka tarif progresifnya yang paling terakhir perhitungannya akan dikalikan dengan 35%. Oke, lanjut kita hitung ya manual satu-satu. Jadi rumusnya ini masih manual ya, karena kita hitungnya hanya satu-satu. Kita hitung ini perhitungannya masih hitungan tahunan, karena PTKP-nya kita hitungan secara tahunan dan gaji brutonya juga hitungan secara tahunan, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajaknya secara tahunan. Jadi setelah nanti terhitung tahunannya berapa, perhitungan perpajakannya terhadap PPh 21, lalu nanti akan kita bagi 12 bulan biar kita tahu per bulannya berapa. Oke, contoh pertama 88.500.000. Ini di atas 60 juta. Berarti kita langsung kan kali, ini kan kebetulan nih NPWP. Jadi 60 juta dikali 5% langsung. Karena dia NPWP. Sisanya 88.500.000 dikurangi 60 juta dikali 15% untuk hitungan keduanya.
ketemu 4.275.000. Kita di total akan menjadi 7.275.000 untuk per tahunnya, dan terutang per bulannya menjadi 606.250. Seperti itu. Nah, berikutnya nanti yang samping pun juga seperti itu. Sesuai dengan di atasnya, makanya kita totalin nih 60, 150 ke 250 sampai 4,5 miliar. Nah, kalau di bawah 60 juta bisa langsung dikalikan 5% aja terhadap PKP-nya ya, teman-teman. Ini kebetulan yang contoh NPWP. Dan berikutnya pun sama. Ini tadi kebetulan yang status K0, yang berikutnya dengan TK0 dengan gaji yang berbeda ya. Ini juga sama, kita langsung kalikan dengan 5% karena masih di bawah 60 juta nilai PKP-nya. Jika di atas 60 juta baru akan disesuaikan. Selisih dengan PKP-nya akan disesuaikan dengan perkalian progresif berikutnya. Nah, untuk yang non NPWP kita langsung kali ke 6% karena tarifnya 20% lebih tinggi. Berikutnya pun juga sama ya. Karena ini non NPWP maka langsung dikali 6%. Ketika semua selesai dihitung, tinggal kita totalkan sehingga ketahuan PP 21 tahunannya total berapa dan bulanannya berapa. Jadi dasar perhitungan ini ya akan kita masukkan ke dalam ISPT PPh 21 bulanan nantinya. Seperti video saya yang sebelumnya pernah saya bikin cara mahir untuk melaporkan SPT PPh 21. Oke, selamat mencoba.